Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster yang terkasih. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar Tuhan, jika bukan Engkau yang menyertai kami, jika Engkau tidak menyertai kami tidak mau berjalan. Di dalam kehidupan ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau, memimpin langkah-langkah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Juga untuk malam hari ini Tuhan, apa yang kami lakukan, kami mau bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Kami mau mengundang Roh-Mu hadir di tempat ini, memimpin setiap acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Biarlah semua yang terjadi pada malam hari ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang boleh kami sharingkan di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami sampai akhir. Amin. Kita nyanyikan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Mungkin saat ini jalan kami tidak rata, Tuhan. Langit tidak selalu biru. Tetapi Engkau berjanji, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan ketika Engkau menyertai kami, kami tahu kami lebih dari pemenang, Tuhan. Engkau berjanji bahwa mujizat-Mu nyata sampai hari ini. Ketika ada hati yang menyembah, ketika ada tangan yang terangkat untuk memuji dan menyembah Engkau, di situ mujizat-Mu terjadi, Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang setia dan percaya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh iman. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Mujizat Tuhan ada bagi anak-anak-Nya yang setia dan percaya. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau undang Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Kita nyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus.
sembah. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Benar Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Ada selalu di dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau yang sanggup mengubah hati kami. Hanya Engkau yang sanggup mencelikkan mata kami dan menjamah setiap kami dan mengubah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang datang menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Engkau lihat Tuhan, betapa kami sering jatuh dan jatuh. Betapa sering kami mengecewakan. Kami betapa sering melukai hati-Mu dan mendukakan hati-Mu. Saat ini kami mohon dengan kerendahan hati, ampuni kami Allah Roh Kudus. Penuhi kami, sucikan dan kuduskan bait-Mu ini. Nyanyikan sekali lagi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tahu kami dilayakkan untuk masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Kami dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu karena darah anak domba. Mari kita nyanyikan masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Dia desa ya. Tuhan tadi perjalanan mungkin nggak bisa dibilang diurut atau dipicit, tapi maksudnya dibenerinlah, mudah-mudahan kita merupakan rasa enak.
mau apa enggak kenyataanmu hari ini kebetulan mobil pindah ke ada Apa ya? dan bisa di treatment lah Albert dan Paulus ini. Aku berdoa buat tangan benar mulai merasa lebih tenang. Ya sudah, aku bisa menerima anakmu habis aja bisa legowo, bisa yang itu juga membantu aku untuk tenang, ya. Jangan seperti orang memang. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir menjamah hati kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang kudus mau datang di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang hidup, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami mau menyiapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk kami semakin masuk ke dalam firman-Mu. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, dalam firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami. Pakailah kami Tuhan, hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini tanpa Roh-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan.
Setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Suster. Suara saya jelas? Jelas ya? Tema kita malam hari ini berbicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Jadi masih ada kelanjutan dengan tema pertama adalah tentang siapakah Roh Kudus. Lalu yang minggu lalu kita berbicara tentang Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Dan malam hari ini kita berbicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Oke, sudah ketemu? Kita akan membaca bersama-sama. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu, Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Ya Bapa, pada malam hari ini secara khusus kami meminta kepadamu di dalam nama Yesus. Urapilah kami semua dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak sanggup melakukan pekerjaan-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga pada malam hari ini. Dan segala penghalang sabda-Mu pada malam hari ini. Kami mau tolak dan kami mau singkirkan segala kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Dalam kuasa Roh Kudus, nyala di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster, kisah ini bercerita tentang ketika Petrus di perikop-perikop sebelumnya itu diceritakan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh sesudah Pentakosta. Jadi sesudah Pentakosta, Petrus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Petrus boleh dikatakan berjalan seperti Yesus berjalan ketika Yesus masih ada di muka bumi. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Petrus pun sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, dan sesudah itu Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, dan dikatakan di situ ada 5.000 orang yang bertobat setelah mereka mendengar khotbah dari Petrus. Lalu dikisahkan Petrus dan Yohanes, keduanya itu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara 1 malam, lalu diperhadapkan di dalam mahkamah agama. Yang intinya adalah memberikan peringatan keras kepada mereka berdua untuk tidak boleh lagi mengajar di dalam atau memberitakan Injil di dalam nama Yesus. Sesudah dilepaskan dari penjara, di ayat ke-23 yang tadi kita baca itu, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes, sesudah 1 malam dimasukkan ke dalam penjara, mereka dilepaskan. Pergilah mereka, kembalilah mereka kepada teman-teman mereka, yaitu rasul-rasul dan murid-murid yang lain. Lalu mereka berdua menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi mereka ditangkap bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka yang berkuasa di bait suci. Merekalah yang menangkap Petrus dan Yohanes. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mendengar kesaksian mereka berdua itu, bagaimana mereka dimasukkan ke dalam penjara, bagaimana mereka diancam, ketika mereka mendengar itu, berserulah mereka bersama-sama, berdoa, menaikkan doa kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka menaikkan doa kepada Bapa, kepada Allah. Lalu dikisahkan ketika mereka sedang berdoa, yaitu di ayat ke-31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadi di awal saya katakan, tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita semua tidak sanggup melakukan
pekerjaan Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Suster, saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat pendukung. Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 8 dan 9. Jadi yang tadi kita baca adalah ayat 23, sekarang kita mundur ke ayat ke-8 dan ayat ke-9. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi, ketika Petrus disidang, pada saat itu Petrus satu kali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu catat baik-baik. Satu kali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kisah pertama mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah pada hari Pentakosta. Dikatakan di situ ketika hari raya Pentakosta yang minggu lalu kita bahas, ketika tampak lidah api turun, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ketika mereka disidang, Petrus satu kali lagi penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka bersama-sama berdoa, ketika mereka sedang berdoa, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Berarti sudah ada 3 kisah, 3 kasus penuh dengan Roh Kudus. Sekarang, coba kita melangkah ke kisah Para Rasul, bab yang ke-7, ayat 55. 7 ayat 55. Kisah 7 ayat 55. Kisah ini berbicara Stefanus dibunuh. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, mereka sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ayat ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh dengan Roh Kudus ketika ancaman kematian di depan mata. Stefanus tidak lagi memiliki rasa takut. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Satu lagi, kisah 13, kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul bab 13 saya akan bacakan. Ayat 8, 9, 10. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Menatap siapa? Menatap tukang sihir itu. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran.
tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? 11, sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari. Kisah ini bercerita ketika Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Ketika Saulus memberitakan firman kepada gubernur, ada seorang tukang sihir. Tukang sihir itu mengacaukan pemberitaan firman dari Saulus. Dan tetapi Saulus, juga disebut Paulus ayat 9, penuh dengan Roh Kudus dan menatap tukang sihir itu. Kemudian Paulus mengeluarkan kata-kata sehingga tukang sihir itu menjadi buta. Bapak, Ibu, Suster. Di dalam kitab suci, beberapa kali kita mendengar kisah tentang penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Apakah sama ketika kita dibaptis dan menerima Roh Kudus dengan penuh dengan Roh Kudus? Jawabannya tidak sama. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus datang kepada kita. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita satu kali. Satu kali untuk selama-lamanya Roh Kudus tercurah ke dalam hati kita. Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus. Tetapi penuh dengan Roh Kudus tidak terjadi satu kali. Penuh dengan Roh Kudus terjadi berulang-ulang kali. Tergantung situasi di mana dibutuhkan. Ketika kuasa Allah akan dilepaskan, saat itu dikatakan manusia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus, Bapak, Ibu, Suster? Penuh dengan Roh Kudus artinya kuasa Roh Kudus memenuhi seluruh diri kita. Kuasa Roh Kudus dalam satu saat menguasai seluruh diri kita. Menguasai, berkuasa atas diri kita. Berkuasa atas diri kita tidak sama dengan mengendalikan kita. Tidak sama, Bapak Ibu. Roh Kudus berkuasa atas diri kita dengan kuat kuasa, bukan mengendalikan kita. Tapi setan atau iblis selalu ingin mengendalikan kita. Ketika orang dikendalikan oleh setan, berbeda kasusnya dengan orang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas kita, tetapi tidak mengendalikan kita. Kenapa? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Roh Kudus ketika memenuhi kita, dia berkuasa atas kita. Dia akan melakukan pekerjaan besar atas diri kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita, kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi itu belum tentu memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Contoh, setiap kali ketika saya membawakan renungan, saya di dalam hati selalu berdoa, Roh Kudus
penuhi saya, penuhi hatiku, kuasailah aku. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus menguasai seluruh keberadaan, tanpa Roh Kudus berkuasa penuh atas diriku, yang saya sampaikan adalah perkataan manusia. Perkataan itu tidak akan masuk ke dalam hati Bapak Ibu dan membawa Bapak Ibu ke dalam sebuah perbuatan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan tanpa dipenuhi atau tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika orang penuh dengan Roh Kudus, maka ketika dia berbicara, ada power dan urapan di situ. Ketika dia mendoakan orang yang sedang sakit, maka mukjizat terjadi pada orang yang sakit itu, dan orang itu menjadi sembuh. Ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus, dia mengusir setan, mengusir iblis, dan iblis keluar daripadanya. Penuh dengan Roh Kudus, sekali lagi, berbeda ketika kita dicurahi Roh Kudus. Tujuan manusia dipenuhi dengan Roh Kudus adalah pertama-tama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tujuan Roh Kudus memenuhi hati kita adalah dia ingin memanifestasikan kuasa Allah lewat diri orang itu yang dipenuhi. Jadi sekali lagi, tidak sama ketika seseorang dibaptis dan dicurahi Roh Kudus. Tidak sama. Penuh atau dipenuhi dengan Roh Kudus berbicara, melakukan pekerjaan Tuhan. Sekarang, bagaimana supaya kita selalu penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah bersifat sebuah ajakan bagi kita bersama. Apa yang tidak saya miliki, tidak bisa saya bagikan. Apa yang belum saya rasakan, atau yang tidak saya alami, tidak mungkin saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi malam hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama, berjuang bersama. Kita berjuang bersama bagaimana supaya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya selalu penuh dengan Roh Kudus? Pertama, minta. Minta, dan minta. Mintalah setiap pagi. Begitu kita bangun tidur, kita meminta, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhilah hatiku. Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi kita setiap pagi? Karena selama kita hidup, selama jantung kita masih berdetak, Roh Kudus tidak selalu dalam kondisi, tanda kutip, 100% memenuhi kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Kita memiliki banyak kelemahan. Kita memiliki banyak waktu yang kosong, yang tidak sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Di waktu yang kosong itu sangat mungkin Roh Kudus tidak penuh di dalam kita. Makanya butuh setiap hari, setiap pagi,
minta, minta, dan minta. Setiap kita bangun pagi, yang pertama harus kita minta adalah Roh Kudus penuhi hati saya. Penuhi hati Bapak, Ibu, Suster. Penuhi hati kita semua. Mintalah setiap pagi. Jadilah lapar dan haus akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau 2 minggu yang lalu, kita belajar tentang siapakah Roh Kudus. Ya Tuhan yang menghidupkan. Minggu lalu kita berbicara tentang Pentakosta, kuasa Roh Allah turun. Sekarang kita belajar tentang setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah perjuangan Bapak, Ibu, Suster, dan saya. Saya pun berjuang setiap hari. Setiap pagi kita bangun, minta Roh Kudus memenuhi kita. Penuh, bukan setengah-setengah. Penuh, memenuhi kita. Supaya apa? Supaya kita tahu, kita sanggup melakukan pekerjaan Dia. Lalu bagaimana supaya selalu penuh dengan Roh Kudus? Yang kedua adalah mematikan kedagingan kita. Mematikan kedagingan kita. Mematikan kedagingan kita. Sama artinya dengan hidup dalam kekudusan. Tanpa mematikan kedagingan, kita tidak mungkin dapat hidup dalam kekudusan. Segala sesuatu yang membawa atau mengiring kita kepada kedagingan, kenikmatan daging, harus kita matikan. Mematikan daging juga searti dengan penyangkalan diri yang merupakan bagian dalam kehidupan kekudusan. Jadi yang kedua adalah mematikan kedagingan, hiduplah dalam kekudusan supaya kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, 5 senjata adalah salah satu sarana bagi kita untuk selalu penuh dengan Roh Kudus. Bukan satu-satunya Bapak Ibu. Salah satu. Kenapa 5 senjata adalah salah satu yang kita lakukan yang akan membawa kita selalu penuh dengan Roh Kudus? Karena 5 senjata itu istimewa, 4 senjata yang kita lakukan setiap hari. Firman Tuhan, Ekaristi, Rosario, dan puasa. Semua itu adalah senjata bagi kita untuk mematikan kedagingan kita dan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus. Jadi, poin yang ketiga adalah 5 senjata. Di dalam 5 senjata, ada satu senjata yang sangat-sangat istimewa. Yang sangat-sangat istimewa di dalam 5 senjata itu adalah firman Tuhan. Dalam kelima senjata yang kita jalankan itu, ketika kita retret, sesi pertama yang diberikan adalah senjata pertama, firman Tuhan. Secara khusus, firman Tuhan adalah sangat-sangat istimewa bagi kita. Selalu bergaul dengan firman Tuhan akan membuat kita penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Bapak Ibu, ini ada rahasianya. Semakin banyak kita membaca, bergaul dengan firman Tuhan, semakin Roh Kudus mempunyai bahan bakar untuk memenuhi kita. Jadi, begini, kuasa Allah bekerja dengan kedua tangannya. Apa yang dimaksud dengan kedua tangannya?
Kuasa Allah bekerja dengan firman dan rohnya. Firman dan roh ini harus berjalan seiring. Jadi pergerakan Roh Kudus selalu berjalan seiring dengan firman Tuhan. Jadi, boleh dikatakan sangat sulit bagi orang untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah tanpa orang tersebut benar-benar setiap hari bergaul, bergumul intim dengan firman Tuhan. Allah bekerja dengan kedua tangannya, firman dan rohnya. Keduanya berjalan seimbang. Saya kasih contoh. Kisah penciptaan. Ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bumi belum berbentuk. Ketika roh Allah melayang, hadirlah firman. Firman bersabda, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi, kuasa Allah benar-benar harus memiliki firman dan roh. Keduanya itu harus berjalan seiring untuk membuat kita penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, poin yang keempat. Bagaimana supaya selalu penuh dengan Roh Kudus? Pujian dan penyembahan, Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan. Memuji dan menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Roh Allah bertahta di atas puji-pujian. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita. Jadi, selain 5 senjata yang menjadi sarana bagi kita supaya dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, Bapak Ibu bisa menambahkan satu lagi. Pujian dan penyembahan. Pakailah setiap waktu kosong. Saya bersyukur kami di sini. Kami diberi kesempatan untuk memiliki banyak waktu kosong. Dan saya pribadi juga sedang bergumul. Setiap ada waktu kosong, saya akan mulai mencoba untuk memuji dan menyembah Tuhan. Padahal dulu saya sangat-sangat jarang untuk melakukan. Sekarang saya mulai. Saya merasa ini adalah sesuatu misteri yang dibukakan bagi saya. Saya harus mulai memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita menggunakan waktu kosong, bukan lagi untuk bermain gadget, media sosial, kita mulai menutup semuanya itu, kecuali kalau itu adalah pekerjaan kita pada saat kita bekerja. Di waktu kosong, kita buang jauh-jauh semuanya itu. Kita mulai memanfaatkan waktu kosong yang ada, memuji, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sampai bagi yang bisa berbahasa roh, sampai kita berbahasa roh. Saat itu, kita akan merasakan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, sekali lagi, ada 4 poin. Yang pertama adalah minta dan minta. Lapar dan haus untuk dipenuhi Roh Kudus setiap hari, setiap pagi. Kedua, mematikan kedagingan kita. Hidup dalam kekudusan. Ketika dunia menertawakan kita, mengatakan bahwa zaman sekarang tidak ada lagi orang yang hidup dalam kekudusan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah kamu kudus, sebab Bapamu di surga adalah kudus. Yang ketiga adalah 5 senjata, secara khusus bergumullah dengan firman Tuhan. Yang keempat, pujian dan penyembahan. Selamat mencoba, Bapak, Ibu, Suster. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
Baik, Bapak Ibu, Suster, saya lanjutkan. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup dalam kuasa Allah. Artinya hidup kita, doa kita punya kuasa. Dan iblis tunduk pada perintah kita. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup dalam pimpinannya. Butuh penyerahan diri yang seutuhnya kepada Dia. Hidup kita sebagai anak Allah tidak berhenti di salib, tapi harus sampai kepada kebangkitan. Salib harus memproses manusia daging kita untuk mati terhadap dunia. Ketika kita mati terhadap dunia ini, dalam pengiringan kita akan Dia, kita juga mengalami kebangkitan hidup di dalam Dia, yaitu hidup yang dipenuhi oleh Roh-Nya. Bangkit artinya hidup di dalam kuasanya. Di dalam ayat ini terangkum proses salib itu di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Hidup Yesus yang nyata di dalam tubuh kita adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh-Nya. Penderitaan atau salib bagi dunia adalah malapetaka, kabar buruk yang membuat hancur. Tapi bagi anak Tuhan, jika itu atas izin Tuhan, itu akan membawa kepada sebuah kebangkitan. Hidup imanmu masuk ke dalam level yang lebih tinggi, yaitu mengalami kuasa Roh-Nya. Ketika salib itu mematikan dagingmu, Roh Kudus akan tinggal di sana, di bait-Nya yang kudus, yaitu di dalam dirimu. Jadi saya melengkapi bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada proses pengosongan diri, mematikan daging, menghilangkan aku untuk menjadi manusia baru dan menghadirkan Roh Kudus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangka dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi ada penyangkalan diri, ada pikul salib. Memikul salib, penderitaan, bukan hanya cerita tentang adanya masalah dalam hidup kita, sakit penyakit, ada penderitaan, kemiskinan, tetapi lebih kepada respon hati saat memikul salib. Jadi bukan berarti semua salib, semua penderitaan itu akan membawa kita kepada kepenuhan Roh Kudus. Bukan. Tetapi respon hati kita saat memikul salib itu. Memikul salib yang memproses mematikan daging. Ketika daging kita disalibkan, ego kita, kepentingan diri kita, zona nyaman kita disalibkan sepenuhnya, maka kita akan sepenuhnya mengikuti Dia. Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kita. Tadi saya bilang, bukan berarti semua orang menderita pasti mengalami sebuah kepenuhan Roh Kudus. Bukan berarti semua proses penderitaan masalah itu menghantar kita kepada keselamatan jiwa. Tapi respon. Salib harus membawa kepada kematian akan dunia ini. Baru membawamu masuk kepada kehidupan ilahi. Banyak orang salah respon ketika salib datang. Ketika penderitaan datang. Ada yang marah, memberontak,
kecewa kepada Tuhan, dan putus asa, mengasihani diri. Menjalani salib dan respon seperti ini tidak akan pernah membawamu naik ke level iman berikutnya. Tidak akan pernah membawamu menjadi manusia baru. Tidak akan pernah membawamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan lari dari salib untuk menyelamatkan sisa manusia lama, akhirnya akan jatuh kepada kompromi yang akibatnya menghalangi kita dari kepenuhan akan Roh Kudus. Jadi bukan semua salib, bukan asal menderita. Dalam dunia ini, semua orang ikut Yesus atau nggak ikut Yesus akan mengalami penderitaan. Tapi bagaimana penderitaan itu memurnikan menjadi keselamatan jiwa, itu terletak kepada respon saat menderita. Di Matius 16 ayat 25, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kunci untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipenuhi kuasanya yang tetap tinggal adalah meninggalkan manusia lama kita dengan segala kedagingannya, kepahitannya, luka-luka, dosa-dosa, dan pola pikir yang lama. Seperti di ayat ini di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi rahasia untuk berjalan dalam kuasa Roh Kudus adalah disalibkan sepenuhnya terhadap dunia ini. Semakin dagingmu mati, semakin Roh Kudus hidup di dalammu. Yang kedua tadi, berjaga-jaga di dalam roh dengan senjata-senjata rohani. Kita sudah punya 5 senjata. Itu adalah senjata untuk kita selalu melakukan pengudusan diri, pemurnian hati, dan sampai kepada pemurnian karakter. Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Jadi kita perlu menaklukkan diri secara penuh kepada Roh Kudus, sehingga dia dapat memiliki kita secara keseluruhan. Kita menjadi mempelainya secara utuh. Nah, disinilah ketika kita masuk dalam level iman mempelai dan naik menjadi level iman sahabat, di situ Roh Kudus makin memenuhi kita, menguasai hidup kita, sampai kepada titik kesadaran kita tidak berdaya tanpa Dia, dan ketergantungan yang mutlak kepada Dia. Saat kita masuk ke dalam level sahabat, hatimu hanya untuk Dia. Yang menjadi kebahagiaannya, itulah yang menjadi kehausanmu. Dan yang membuat dia menangis, juga membuatmu menangis. Disitulah level iman sahabat yang pernah kita bahas. Disitulah Roh Kudus makin memenuhimu. Makanya ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa nangis. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang bekerja di dalam hatinya. Ketika mendoakan seseorang, dia bisa merasakan kesedihan itu. Itu adalah hati Tuhan. Itu adalah karena dia kepenuhan Roh Kudus. Jadi ketika di level iman ini, rohnya makin memenuhi hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah Roh Kudus bisa dipadamkan atau didukakan? Bisa, dan ada ayatnya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jangan padamkan roh. Artinya Roh Kudus bisa dipadamkan. Roh Kudus bisa didukakan.
ada di ayat Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi ketika hati kita masih ada menyimpan kepahitan, kecewa, marah, kesal, tidak mampu mengampuni, kita tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Kita tidak akan mengalami secara penuh bagaimana Roh Kudus bekerja dan menyatakan kuasanya di dalam dan melalui diri kita. Jadi jangan heran, kenapa doa kita belum terjawab, kenapa Tuhan seakan-akan diam dan seakan-akan tidak bertindak, karena kita menghalangi kuasanya. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dia tidak pernah gagal. Tidak ada yang dia tidak sanggup lakukan untuk kebaikan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi dia melakukan kuasanya jika dia tinggal di dalam diri kita. Jadi, kita harus selalu menjaga roh itu tidak padam dan harus selalu menjaga supaya Roh Kudus tidak didukakan. Roh Kudus dikatakan di Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, dia bisa tinggal permanen, tinggal tetap. Dipenuhi oleh rohnya berarti membiarkan dia bekerja bebas, menempati setiap bagian dari dalam hidup kita, menuntun dan menguasai kita. Dia bekerja melalui kita untuk melakukan pekerjaan Yesus yang belum selesai. Jadi, dia tinggal tetap terus memanifestasikan kuasanya. Apa pekerjaan Yesus yang belum selesai itu? Kenapa kita butuh Roh Kudus? Mungkin kita bisa bicara, saya nggak pelayanan kok. Saya tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tidak butuh Roh Kudus. Apakah demikian? Apa pekerjaan Yesus yang belum selesai? Masih ada pasanganmu yang belum bertobat. Masih ada anak-anakmu yang belum bertobat. Orang tuamu, saudaramu, bahkan komunitasmu. Dan dimanapun engkau ditempatkan. Pekerjaannya yang belum selesai, yang akan dia lakukan melalui dirimu ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan yang belum selesai. Dan Tuhan rindu untuk memakai kita semua, untuk dipenuhi oleh rohnya, untuk menyatakan kuasanya. Dia akan membawa banyak jiwa kembali ke hatinya melalui diri kita. Kuasanya dapat disalurkan melalui kita dengan rohnya yang tinggal tetap di dalam diri kita. Jadi, betapa kita membutuhkan Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan Yesus yang belum selesai. Tuhan bukan cuma ingin menyelamatkan kita sendiri. Saat ini mungkin kita merasa kita sudah selamat, saya sudah 5 senjata, saya sudah kudus. Tuhan belum selesai. Masih ada orang-orang yang engkau kasihi, orang-orang di sekitarmu yang Tuhan akan pakai dirimu untuk menyelamatkan mereka. Dan kita butuh rohnya. Jadi kita sudah tahu ada yang menghalangi kita untuk dipenuhi Roh Kudus, yaitu dosa-dosa itu. Cara satu-satunya untuk menghalangi dosa supaya kita tidak jatuh adalah cuma taat.
taat, taat, dan taat. Apa standar ketaatan kita? Yaitu firman Tuhan. Makanya, kenapa firman Tuhan dan Roh Kudus itu seperti sayap yang harus seimbang. Dia tidak bisa terbang dengan satu sayap. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu seperti dua sayap yang akan melakukan kuasanya ketika dua sayap ini seimbang. Tidak bisa terbang dengan satu sayap. Kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kita tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa hidup di dalam firman-Nya. Dan tidak mungkin hidup di dalam firman-Nya tanpa bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan firman Tuhan. Dia mampu bersukacita. Dia mampu bersyukur. Dia mampu bersaksi serta hidup di dalam firman Tuhan. Itu adalah tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketaatan kepada Allah di dalam firman Tuhan adalah cara untuk mempertahankan kita selalu untuk kepenuhan Roh Kudus. Untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa membaca firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita taati. Kita harus membaca, merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, baru kita bisa taat. Saya punya satu contoh. Kita di dalam firman Tuhan tidak boleh makan barang yang sudah dipersembahkan atau disembayangkan. Dan banyak orang tidak tahu. Ketika dulu saya, karena orang tua saya beragama lain, saya juga makan. Dari yang setelah disembayangkan, buah-buah atau makan, saya juga makan. Tapi ternyata itu tidak boleh. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Saya baru baca, saya baru tahu. Terakhir ini. Nah, bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak pernah baca, kita tidak pernah tahu isi firman Tuhan itu? Jadi sungguh butuh kita untuk selalu bergumul dengan firman Tuhan. Mungkin saat kita retret, kita cuma baca satu bab. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap waktu kita, ketika ada waktu kosong, mungkin tidak harus bawa Alkitab di mana-mana. Mungkin kita bisa baca ketika kita saat teduh di rumah, kita membaca firman Tuhan. Tapi misalnya ketika kita lagi nunggu antrian, daripada kita buka medsos, kita buka Katolik, kita buka yang aplikasi tentang firman Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan setiap saat. Disitulah kita belajar untuk selalu bergumul dengan firman Tuhan. Bukan cuma di saat tertentu. Jadi ketika ada waktu kita selalu mencari firman Tuhan. Jadi setiap hari kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi, Roh Kudus akan memenuhi diri kita. Memang butuh kita berdoa, kita minta dengan penuh kerinduan. Tetapi hanya ketaatan kepada perintah-perintah Allah, kepada firman Tuhan, itu yang membuat Roh Kudus tinggal betah dan tetap bekerja dengan bebas di dalam diri kita. Ketaatan akan firman Tuhan. Tidak bisa minta Roh Kudus tinggal tetap sementara kita tidak taat kepada firman Tuhan. Karena kita lemah dan cenderung berdosa. Hari ini kita kudus bukan berarti selamanya kita kudus. Proses mematikan daging dan hidup di dalam rohnya adalah perjuangan seumur hidup. Tidak bisa kita bilang, oh saya sudah lakukan retret 33 hari. Saya sudah lakukan 5 senjata ini kira-kira 2 tahun. Saya mau cuti untuk baca firman Tuhan. Atau saya sudah selesai baca firman Tuhan. 1 buku ini. Saya mau stop dan cuti dulu. Nah bisa. Proses pengudusan diri itu seumur hidup. Karena itu, persekutuan dengan Dia
mencari wajahnya dan hidup di dalam firman-Nya setiap hari adalah keharusan dipenuhi selalu oleh Roh-Nya. Jadi bukan cuma doa yang rutinitas, tapi benar-benar masuk ke dalam hadirat-Nya setiap hari. Makanya kenapa kita butuh pujian dan penyembahan. Kita tidak bisa naik ke dalam ke gunung yang kudus, kita tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan membawa doa-doa kita cuma sekedar di mulut dengan rutinitas berdoa. Tuhan terima kasih hari ini saya sudah diberkati. Cuma asal berdoa seperti itu. Kita berdoa dengan pergumulan kita, Tuhan tolong. Masalah saya banyak. Tapi sebelum kita masuk ke hadirat-Nya, doa kita belum sampai. Seperti mendaki sebuah gunung yang kudus. Seperti itulah proses berdoa sebenarnya. Kita butuh masuk ke dalam hadirat-Nya dulu, baru menyampaikan isi hati kita. Jadi kita butuh memuji dan menyembah Dia, dan menyantap firman Tuhan setiap hari dengan haus dan lapar. Untuk membuat Roh Kudus tetap tinggal, kita harus selalu berjuang menjaga kekudusan hati kita dan hidup kita sampai akhir. Ketika bisa setia sampai akhir, barulah kita disebut menang. Nah, tadi saya bilang kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mampu melakukan pekerjaannya. Kita tidak mungkin bisa membawa jiwa kepada Dia. Tidak mungkin. Karena hanya dengan Roh Kudus kita baru mampu melakukan semua itu. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan yang belum selesai cuma satu. Yang Tuhan paling konsen hanya tentang keselamatan jiwa kita. Hanya itu. Jadi kita boleh sibuk, kita boleh pelayanan apapun, tapi harus kembali kepada apa pekerjaan sesungguhnya Yesus di muka bumi ini yang belum selesai. Mungkin boleh menjadi ketua lingkungan, diakon, singer, pengajar atau apapun. Tetapi itu semua harus kepada ujung keselamatan jiwa. Kita harus membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, karena itulah pekerjaannya yang belum selesai. Jadi, kita tidak mungkin mampu berdiri teguh untuk menjadi saksinya ketika Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita. Untuk menyelamatkan jiwa, kita butuh menjadi saksi dulu bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita sudah diperbaharui, bahwa kita menjadi manusia baru. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu menjadi saksi. Jadi, kuasa Roh Kudus di dalam diri kita akan mengalir kepada orang-orang lain saat kita menasehati, kita mendoakan, ketika kita melayani, ketika kita bersaksi untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Sehingga mereka juga selamat, seperti kita sudah diselamatkan oleh kasih-Nya. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu akan bebas Tuhan pakai. Tuhan bisa memakai dia dengan bebas untuk pekerjaannya. Karena itu Tuhan sangat-sangat rindu kita selalu dipenuhi oleh Roh-Nya. Karena dia bisa bekerja dengan bebas, memakai diri kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, dia tidak akan lagi digoyahkan oleh kenyataan yang tambah parah. Oleh masalah, oleh penderitaan, oleh siksaan, oleh sengsara, bahkan kematian. Seperti Stefanus tadi, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak takut kematian. Tanda yang paling utama. Jadi kalau kita masih takut mati, sebenarnya kita belum dipenuhi oleh Roh-Nya. Karena Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita mengatasi semua yang tadi kita sebutkan itu. Mengatasi segala masalah kita, segala sakit penyakit kita, segala siksaan, penderitaan, bahkan kematian yang bagi dunia itu menakutkan. Seperti itu. Jika Roh Allah yang Maha Besar tinggal,
tidak ada roh-roh lain yang sanggup bertahan di sana. Seorang mampu bersukacita di dalam segala keadaan karena ada roh Allah. Dia mampu bersyukur dan bersaksi serta hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Itu tanda-tandanya. Jadi ketika dipenuhi oleh rohnya, akan ada banyak hal-hal besar yang supernatural yang dia kerjakan. Karena Roh Kudus kalau tinggal di dalam diri kita, dia tidak tinggal diam. Dia akan melakukan manifestasinya, dia akan melakukan kuasanya. Karena itu hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan hidup di dalam kuasanya. Kuasanya akan mengubah diri kita dulu, mengubah hati kita dulu, mencelikan mata kita dulu, baru kita dipakai untuk menjadi saksinya. Ketika kita sudah diubah, apa yang kita ucapkan baru punya kuasa. Kita tidak bisa membawa orang kepada Yesus ketika kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Kita tidak mungkin bisa membuat orang mengalami Yesus kalau kita sendiri tidak pernah mengalami Dia. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa ketika kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dan dimanapun kita berada, kita pasti memberi dampak. Ketika penuh oleh Roh Kudus, Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah menjadi saksi. Ketika Roh Kudus tinggal, kita menjadi manusia baru, menjadi saksinya, menjadi surat Yesus yang hidup bagi sesama kita. Saksi Yesus yang nyata di dalam hikmat, di dalam kasih, dan di dalam kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.